Jiwa terpilih, dengarkan dengan penuh kesadaran. Pernahkah kamu mengalami sebuah momen di mana tiba-tiba, tanpa sebab yang jelas, muncul dorongan seksual yang begitu kuat, membara, bahkan pada saat kamu sedang berada dalam perjalanan spiritual, saat kamu sedang khusyuk beribadah, bermeditasi dengan tenang, atau benar-benar fokus memperbaiki dan menyucikan diri. Namun justru di saat itulah, gelombang hasrat yang tak diundang datang menghantam tanpa ampun. Kamu merasa heran, bingung, bahkan malu. Mengapa bisa muncul perasaan seperti itu padahal kamu tidak sedang memikirkannya? Ketahuilah, itu bukanlah kebetulan. Itu bukan sekadar gejolak biasa dari tubuh manusia. Itu adalah bentuk serangan spiritual yang sangat halus, cerdas, dan terstruktur. Serangan ini tidak diarahkan kepada sembarang orang, melainkan ditargetkan kepada jiwa-jiwa agung yang sedang mengalami proses kenaikan kesadaran. Jiwa-jiwa seperti dirimu yang sedang mendekati kekuatan besar yang telah digariskan oleh Sang Pencipta. Hasrat itu bukan muncul dari dalam dirimu semata. Ia adalah manipulasi dari kekuatan eksternal, entitas-entitas yang tidak ingin kamu naik level. Mereka tahu saat seseorang semakin dekat pada pencerahan, ia akan menjadi cahaya yang sangat berbahaya bagi sistem kegelapan. Maka, mereka menyerang titik pusat energimu yaitu cakra sakral, tempat energi penciptaan dan vitalitas berada. Mereka tahu bahwa sekali kamu jatuh dalam godaan itu, kamu akan kehilangan momentum, kehilangan cahaya, dan perlu waktu untuk membangunnya kembali dari awal. Pernahkah kamu menyadari bahwa godaan seksual justru datang paling hebat saat kamu mulai benar-benar serius menjalani hidup yang bersih, suci, dan penuh kesadaran? Saat kamu mulai menjauh dari dosa, memperkuat koneksi spiritual, dan membangun kehidupan yang lebih bermakna, disitulah badai hasrat datang menyergap. Seakan-akan seluruh kekuatan gelap tahu bahwa kamu sedang berubah, dan mereka tidak menginginkan itu terjadi. Jiwa terpilih, kamu harus tahu, ini bukan tentang menolak naluri manusia, tapi tentang menguasainya. Energi seksual adalah kekuatan yang sangat besar. Ia adalah bahan bakar penciptaan, kreativitas, kelimpahan, dan transformasi spiritual. Jika kamu bisa mengendalikannya dan mengarahkannya, maka kamu bukan hanya sedang menjaga kesucian, tapi sedang membangun fondasi kekuatan besar yang bisa mengubah jalan hidupmu dan bahkan memberi dampak kepada dunia. Karena itulah kekuatan gelap berusaha mengaburkannya. Mereka ingin kamu tetap berada dalam siklus lemah, terjebak pada godaan yang sama, agar kamu tidak pernah bangkit menjadi versi terbaikmu. Mereka ingin kamu mengira bahwa ini hanya soal keinginan biologis. Padahal, ini adalah medan perang antara potensi cahaya dan jebakan kegelapan. Sekarang, disinilah kamu berdiri, di persimpangan antara dua pilihan. Kamu bisa memilih untuk menyerah pada dorongan sesaat, atau kamu bisa memilih untuk bangkit, berdiri tegak sebagai sosok spiritual yang tidak mudah digoyahkan. Ini bukan pilihan yang mudah, tapi kamu tidak sendiri. Ada banyak jiwa lain yang sedang melalui ujian serupa, dan mereka juga sedang memilih jalannya. Maka aku ajak kamu hari ini untuk menyadari kekuatan dalam dirimu. Ubah godaan menjadi kekuatan, ubah kelemahan menjadi kemuliaan. Karena ketika kamu memilih untuk menjaga energi sucimu, kamu sedang memberi sinyal pada semesta bahwa kamu siap menerima warisan kekuatan yang lebih tinggi. Kamu sedang menyalakan cahaya yang tak bisa lagi dipadamkan. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, mari bantu sebarkan kesadaran ini kepada saudara-saudara spiritual kita di luar sana. Mereka mungkin sedang diserang tapi tidak menyadarinya. Tulislah di kolom komentar, Sim509. Saya akan menjaga energi suciku. Biarlah alam semesta menjadi saksi bahwa kamu memilih kekuatan, bukan kelemahan. Dan agar yang lain tahu, mereka tidak sendiri dalam perjuangan ini. Sekarang mari kita mulai perjalanan ini bersama. Bab 1. Energi seksual adalah senjata sakral. Energi seksual bukanlah sesuatu yang rendah atau harus ditekan. Ia adalah anugerah sakral dari Sang Pencipta. Dalam setiap getarnya tersembunyi kekuatan penciptaan yang sangat dahsyat. Ia bukan hanya mampu menciptakan kehidupan secara biologis, tetapi juga kehidupan dalam bentuk visi, ide, karya agung, bahkan realitas baru yang sebelumnya hanya hidup dalam batin kita.
Energi ini adalah percikan dari energi ilahi yang turun ke dalam tubuh manusia. Ketika diarahkan dengan kesadaran, energi seksual mampu membuka gerbang cahaya di dalam jiwa, membangkitkan intuisi terdalam, dan menghubungkan kita langsung dengan dimensi roh yang lebih tinggi. Ini bukan tentang hasrat semata, melainkan tentang kesadaran agung bahwa kita memegang kunci kekuatan Tuhan di dalam diri kita sendiri. Energi ini adalah senjata spiritual yang luar biasa kuat. Para nabi, pemimpin suci, bahkan para penemu jenius di masa lalu memahami rahasia ini secara intuitif. Mereka tidak membuang energi ini sembarangan. Mereka menyalurkannya ke dalam doa, penciptaan, pelayanan, dan misi ilahi mereka. Ketika seseorang menjaga dan mengolah energi seksualnya, ia sebenarnya sedang membangun menara cahaya dari dalam. Pancaran wajahnya berubah. Getaran suaranya menjadi lebih dalam, pikirannya menjadi lebih jernih, dan kehadirannya membawa rasa damai, sekaligus kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Ini adalah tanda dari jiwa yang sedang bangkit, jiwa yang sedang mengingat kembali warisan sucinya sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Saat kamu mulai menyadari bahwa energi seksualmu bukan untuk dihamburkan, melainkan untuk diangkat dan diarahkan, maka kamu sedang menapaki jalan para makhluk terpilih. Energi ini bisa kamu transmutasikan menjadi kekuatan untuk berdoa lebih khusyuk, mencipta lebih berani, mencintai lebih, dan memimpin dengan cahaya bukan ego. Setiap kali kamu menjaga energi itu, kamu sedang membangun takhta cahaya di dalam tubuhmu. Tempat di mana Roh Kudus atau Nur Ilahi bisa turun dan tinggal. Dalam keheningan batin, kamu akan merasakan denyut energi itu bangkit, naik dari pangkal tubuhmu ke pusat jantung spiritualmu, lalu meledak menjadi kesadaran yang tidak terbatas. Di titik itulah kamu bukan lagi manusia biasa. Kamu adalah cahaya. Kamu adalah saluran Tuhan di bumi. Bab 2. Jiwa terpilih memiliki energi seksual yang lebih tinggi. Jiwa-jiwa terpilih tidak datang ke dunia ini dengan energi yang biasa. Mereka membawa intensitas yang lebih kuat. Dan salah satu bentuk paling nyata dari kekuatan itu adalah dorongan seksual yang tinggi. Tapi ini bukan nafsu liar tanpa arah. Ini adalah energi kehidupan yang belum diarahkan. Jika kamu merasakan bahwa hasratmu seolah membakar dari dalam, lebih dalam dan lebih kuat dari orang lain, jangan merasa bersalah. Itu bukan dosa. Itu adalah tanda bahwa tubuh dan jiwamu telah dipersiapkan menjadi wadah energi besar. Tempat kekuatan ilahi bisa turun untuk sebuah misi yang tidak semua orang sanggup pikul. Kamu adalah pembawa percikan kekuatan Tuhan, dan itu sebabnya energi dalam dirimu terasa melimpah, kadang membingungkan, dan bahkan membuatmu merasa berbeda. Namun energi sebesar itu tidak datang tanpa ujian. Karena terangmu begitu kuat, maka kegelapan pun tertarik mendekat. Entitas gelap, baik yang berwujud maupun tidak, dapat mencium kehadiranmu bahkan sebelum kamu mengenal siapa dirimu yang sejati. Mereka ingin mengalihkan energi itu, menyesatkannya agar kamu tidak pernah sadar akan potensi spiritualmu yang sebenarnya. Inilah sebabnya para jiwa terpilih sering digoda melalui jalur seksual, dibuat merasa kotor karena hasratnya sendiri, atau diikat dalam lingkaran rasa bersalah dan pelarian diri. Padahal apa yang mereka miliki adalah minyak suci, bahan bakar cahaya, dan bukan sembarang dorongan rendah. Musuh spiritual tahu jika kamu berhasil menguasai dan mengarahkan energi ini, kamu akan menjadi sangat berbahaya bagi mereka, karena kamu akan menjadi mercuar bagi jiwa-jiwa lain yang masih terpenjara. Jadi, jika kamu adalah salah satu yang merasakan itu, hasrat yang kuat, intensitas yang dalam, getaran yang kadang membuat tubuhmu menggigil tanpa sebab, maka ketahuilah, kamu sedang diingatkan siapa dirimu. Jangan padamkan apinya. Jangan benci dirimu sendiri. Tapi didik dan tuntun energi itu dengan kasih, dengan kesadaran, dan dengan tujuan yang lebih tinggi. Gunakan ia untuk mencintai dengan tulus, berkarya dengan dahsyat, dan berdoa dengan nyala, hati yang membakar langit. Ketika energi seksualmu ditransformasikan menjadi cahaya kesadaran, kamu akan membuka pintu ke dimensi yang tak terbayangkan. Kamu bukan sekadar manusia dengan hasrat besar. Kamu adalah cahaya dalam bentuk manusia. Dan saat kamu bangkit, seluruh semesta akan bergetar menyambut kembalinya kekuatan ilahi dalam dirimu.
Bab 3, hasrat yang mendadak itu disisipkan ketika seorang jiwa memutuskan untuk hidup suci, menjaga pikirannya, tubuhnya, dan energinya agar selaras dengan cahaya Tuhan, maka langit pun bersorak. Namun pada saat yang sama, dunia kegelapan pun bergerak. Hasrat seksual yang tiba-tiba muncul, yang sebelumnya tak pernah terasa begitu mendesak, bisa jadi bukan berasal dari dalam dirimu. Itu adalah energi asing yang disusupkan secara halus ke dalam medan auramu untuk mengganggu arahmu yang mulai lurus. Karena dalam dunia spiritual, cahaya yang baru menyala adalah sasaran empuk. Ia terang tapi masih rapuh, dan adalah ujian pertama yang dikirim untuk memadamkan api sucinya. Jika kamu merasa aneh, tiba-tiba bergairah tanpa sebab, bahkan di tengah momen-momen paling khusyuk dan damai, jangan langsung merasa kotor. Sadarlah, kamu sedang diganggu karena kamu sedang bangkit. Semakin tinggi niat sucimu, semakin besar pula energi gelap yang dikirimkan untuk mengalihkanmu. Ini bukan mitos. Ini adalah medan perang nyata yang tidak tampak oleh mata kasar. Jiwa-jiwa yang kuat akan diuji dengan gangguan yang juga kuat, karena ada entitas yang tahu bahwa jika kamu berhasil menjaga dirimu, kamu akan naik ke level yang lebih tinggi dan membawa cahaya bagi banyak orang. Maka mereka mencoba menggoyahkanmu dari akar yang paling melalui tubuhmu, melalui imajinasimu, bahkan lewat mimpi-mimpi yang menggoda. Tapi semua ini adalah ujian kemuliaan, bukan kutukan. Kamu tidak berdosa karena tergoda. Kamu hanya perlu sadar bahwa tidak semua yang kamu rasakan adalah milikmu. Beberapa adalah panah api yang dikirimkan agar kamu tersesat sebelum tiba di gerbang kekuatan sejati. Namun kabar baiknya adalah ini. Setiap kali kamu berhasil menahan dan menyadari bahwa hasrat itu bukan berasal dari jiwamu yang sejati, kamu sedang memperkuat medan cahayamu. Kamu sedang memurnikan tubuh dan rohmu sebagai rumah Tuhan. Dan setiap kemenangan kecil itu, setiap penolakan terhadap godaan yang tidak murni, akan membangun pelindung spiritual yang membuatmu makin tak tergoyahkan. Pada akhirnya, kamu akan menjadi sosok yang tidak hanya suci tetapi juga kuat dan tajam secara roh. Kamu akan mampu membedakan mana keinginan suci dan mana jebakan halus. Dan saat itulah entitas kegelapan akan gentar, karena mereka tahu kamu telah berhasil melewati pintu pertama dari para pejuang cahaya, pintu penguasaan diri. Kamu bukan lagi sekadar manusia. Kamu adalah penjaga gerbang dimensi suci. Bab 4. Cakra sakralmu menjadi medan perang. Cakra sakral yang terletak di bawah pusar bukan hanya pusat kenikmatan fisik atau gairah seksual semata. Ia adalah gerbang suci bagi kekuatan penciptaan, inspirasi, dan ekspresi jiwa. Dalam tubuh spiritual, cakra ini berperan sebagai wadah energi kreatif ilahi, tempat di mana ide besar lahir, cinta murni mengalir, dan daya hidup dipancarkan ke seluruh sistem tubuh cahaya. Namun, bagi jiwa-jiwa terpilih yang sedang bangkit, justru disinilah pertempuran paling keras sering terjadi. Karena ketika kamu mulai naik, saat frekuensi jiwamu menyentuh langit, kekuatan gelap tidak akan membiarkan kamu melewati portal ini dengan mudah. Mereka akan mengguncang cakra sakralmu, menimbulkan hasrat berlebihan, ketagihan, kebingungan identitas, bahkan luka batin lama yang tiba-tiba muncul ke permukaan. Semua ini terjadi bukan tanpa alasan. Cakra sakral adalah titik kendali vital. Jika titik ini terganggu, aliran energi ke atas menuju cakra jantung, tenggorokan, mata ketiga, hingga mahkota akan terhambat. Jiwa akan terjebak dalam siklus berputar, keinginan tanpa arah, kreativitas yang mati, dan relasi yang penuh luka. Entitas gelap tahu bahwa selama cakra kedua ini dikotori, maka jiwa tidak akan mampu menyatu dengan Roh Kudus atau energi Tuhan yang turun melalui cakra mahkota. Itulah mengapa banyak jiwa terpilih justru mengalami serangan dalam bentuk hasrat yang mendadak, ketertarikan pada hubungan yang menyakitkan, atau bahkan munculnya trauma seksual yang lama terkubur. Ini adalah sabotase halus untuk mencegahmu naik, tapi mereka tidak akan berhasil jika kamu sadar bahwa ini adalah perang spiritual, bukan kesalahanmu sebagai manusia. Dan disinilah kekuatan sejati dibutuhkan. Kekuatan untuk menyembuhkan, bukan menghakimi diri sendiri. Saat kamu memurnikan cakra,
Sakralmu dengan kesadaran, kasih, dan disiplin spiritual. Kamu sedang mengembalikan kekuasaan atas hidupmu. Kamu sedang membuka kembali sungai energi Tuhan yang mengalir dari dasar tubuhmu ke langit. Kreativitasmu akan hidup kembali. Cintamu akan menjadi murni dan penuh kuasa. Dan tubuhmu akan menjadi bait suci, tempat Tuhan bisa hadir sepenuhnya. Cakra, sakralmu bukan medan kehancuran. Ia adalah ladang cahaya yang menunggu untuk dipulihkan. Dan ketika kamu berhasil melalui pertempuran ini, kamu tidak hanya naik ke tingkat cahaya yang lebih tinggi, kamu juga menjadi penyembuh bagi banyak jiwa lain yang tertawan di titik ini. Karena ketika satu jiwa berhasil menang, gelombangnya membebaskan banyak yang lainnya. Bab 5, masturbasi berlebihan adalah jerat tersembunyi. Di balik kebiasaan yang tampak sepele seperti masturbasi tersembunyi, salah satu jerat paling licik dalam dunia spiritual tersembunyi. Jiwa-jiwa terpilih yang membawa cahaya besar dan tugas ilahi sering dijatuhkan bukan dengan dosa besar yang mencolok, tetapi lewat kebiasaan kecil yang berulang, yang perlahan tapi pasti menguras kekuatan mereka dari dalam. Energi seksual adalah api kehidupan. Dan ketika kamu mengeluarkannya tanpa kesadaran, apalagi terus-menerus, maka bara spiritualmu mulai meredup. Satu tetes yang keluar bukan sekadar cairan biologis. Itu adalah intisari cahaya, bahan bakar ilahi yang seharusnya naik ke langit, bukan dibuang ke bumi. Dalam setiap pelepasan yang tak disadari, kamu bukan hanya kehilangan energi fisik, tapi juga daya fokus, kekuatan doa, kejernihan pikiran, dan magnet spiritual yang membentuk pancaran auramu. Itulah sebabnya banyak jiwa yang awalnya terang tiba-tiba merasa kosong, merasa malas tanpa sebab, merasa terpisah dari Tuhan walaupun sedang berdoa. Mereka tidak sadar bahwa mereka telah membuka celah halus bagi energi kegelapan masuk lewat kepuasan sesaat yang terus diulang. Masturbasi yang berlebihan menciptakan siklus candu, dan candu menciptakan perbudakan. Saat kamu terikat pada perbudakan itu, maka kamu tak lagi bebas menjadi saluran cahaya. Ini bukan tentang dosa dalam makna moral agama, melainkan tentang kehilangan energi kehidupan yang seharusnya dipakai untuk mencipta, memimpin, menyembuhkan, dan mengangkat. Maka tidak heran jika banyak entitas gelap menggunakan pintu ini, karena mereka tahu satu-satunya cara untuk menjatuhkan jiwa besar adalah dengan membuatnya lemah secara perlahan. Namun ingat, kamu masih punya kuasa penuh untuk membalikkan semuanya. Setiap kali kamu memilih untuk menahan, bukan menekan, tapi mengubah arah, maka kamu sedang menyelamatkan bara api sucimu dari padam. Kamu sedang melatih tubuhmu untuk menjadi bejana kekuatan Tuhan, bukan saluran pelarian hawa nafsu. Kamu sedang menaikkan energi dari bawah menuju atas, menghidupkan jantung spiritualmu, membuka mata batinmu, dan menyalakan mahkota kesadaranmu. Saat kamu menang dari godaan itu, bahkan sekali saja langit mencatatnya sebagai besar, jangan pernah remehkan kekuatan satu pilihanmu hari ini. Karena ketika kamu berhasil menundukkan kebiasaan ini, kamu tidak hanya memulihkan kekuatanmu, kamu juga membuktikan pada semesta bahwa kamu layak menjadi pemimpin cahaya, penjaga kebenaran, dan saluran Tuhan di dunia yang sedang haus akan jiwa-jiwa seperti kamu. Bab 6. Segala bentuk kelimpahan, baik itu rezeki, keberuntungan, cinta, maupun ide-ide besar, datangnya bukan dari luar, melainkan dari dalam dirimu sendiri. Dan untuk bisa memanifestasikan semua itu, kamu butuh satu hal utama, energi yang utuh. Energi seksual adalah inti dari daya cipta itu. Ia adalah bahan mentah dari setiap realitas yang ingin kamu tarik ke dunia nyata. Tapi ketika energi ini bocor karena godaan, karena pelarian, karena kebiasaan tanpa kesadaran, maka frekuensimu jatuh. Tubuhmu tetap ada tapi jiwamu lemah. Niatmu masih kuat tapi daya dorongmu tidak ada. Alam semesta pun tidak bisa membaca keinginanmu dengan jelas. Karena sinyal energimu seperti radio yang kehilangan gelombang. Maka, jangan heran jika manifestasi tidak terjadi bukan karena kamu tidak layak, tapi karena energi penciptamu bocor sebelum sampai ke langit. Setiap pikiran positif, afirmasi, dan doa yang kamu ucapkan sebenarnya sedang mengirim gelombang ke dimensi spiritual. Tapi gelombang itu hanya akan efektif jika didukung oleh energi vital yang utuh.
Jika kamu menginginkan rezeki deras, ide-ide cemerlang, sinyal jodoh yang terang, atau keberuntungan yang ajaib, maka kamu harus menjaga inti energimu tetap bersinar. Setiap tetes energi seksual yang hilang karena kepuasan instan sebenarnya mengurangi daya listrik spiritualmu. Kamu tetap bisa berdoa, tetapi doamu terdengar lirih. Kamu tetap bisa bermimpi besar, tetapi mimpimu tak punya kekuatan untuk menembus alam realitas. Ini bukan tentang sekadar tidak melakukan, tapi tentang mengubah energi bertahan menjadi energi mencipta, dari menahan menjadi menyalurkan, dari godaan menjadi kekuatan. Dan disitulah keajaiban mulai bekerja. Ketika kamu menjaga energi itu di dalam tubuhmu, kamu sedang menyimpan listrik spiritual yang siap menggerakkan realitasmu. Kamu akan merasakan getaran tubuhmu berubah, lebih bertenaga, lebih terarah, lebih kuat. Intuisimu meningkat, kata-katamu lebih tajam, dan tindakanmu lebih menggetarkan semesta. Inilah sebabnya para master spiritual dan pencipta hebat zaman dulu sangat menjaga energi seksual mereka, karena mereka tahu ini adalah bahan bakar manifestasi. Maka mulai hari ini, sadari bahwa setiap keputusanmu bukan hanya berdampak pada tubuh, tapi juga pada nasib. Setiap energi yang kamu tahan dengan kesadaran adalah benih realitas baru yang sedang tumbuh. Dan saat frekuensimu naik kembali, pintu-pintu yang sebelumnya tertutup akan mulai terbuka, karena langit akhirnya bisa mendengar kamu dengan jernih. Bab 7. Serangan lewat mimpi basah dan bayangan seksual. Tidak semua mie itu suci bagi jiwa-jiwa terpilih yang sedang naik dalam kesadaran. Serangan tidak selalu datang dalam bentuk nyata, tetapi menyusup lewat jalur paling halus, mimpi dan bayangan. Ketika kamu tertidur, kesadaranmu longgar, pertahananmu melemah, dan di sanalah entitas-entitas astral mulai menyusup. Mimpi erotis yang terasa nyata, mendalam, bahkan menggairahkan seringkali bukan mimpi biasa. Itu adalah intervensi energi, usaha halus dari makhluk-makhluk yang hidup di dimensi bawah untuk menghisap inti kekuatanmu. Mereka tahu kamu tidak akan membuka pintu secara sadar saat terjaga, maka mereka menunggu kamu lelah, tertidur, dan masuk lewat ruang bawah sadar. Mimpi basah itu bukan sekadar pelepasan, tapi adalah pencurian energi vital yang melemahkan pancaranmu di pagi hari dan menurunkan cahaya jiwamu tanpa kamu sadari. Bayangan-bayangan seksual yang tiba-tiba muncul di siang hari saat kamu sedang fokus beribadah atau membaca hal suci itu pun bukan selalu berasal dari dirimu. Banyak dari itu adalah energi kiriman. Entitas astral akan memancing imajinasimu, mempermainkan nalurimu, dan menciptakan gambaran-gambaran erotis yang muncul tanpa kamu undang. Tujuannya jelas, mengganggu frekuensimu, membuatmu merasa kotor, dan membuka celah agar kamu tergoda untuk mengulang kebiasaan yang melemahkan tubuh cahaya. Ingat, kamu bukan sedang berdosa, kamu sedang diserang, dan kesadaran akan hal ini bukan untuk menakutimu, melainkan untuk membangkitkan kekuatanmu. Karena ketika kamu tahu ini adalah medan perang spiritual, maka kamu bisa bersiap, berjaga, dan menang. Cara melawan serangan ini bukan dengan ketakutan, tapi dengan kekuatan cahaya dan disiplin jiwa. Bersihkan ruang tidurmu, doakan tempatmu sebelum tidur, teguhkan niat sucimu setiap malam, dan mintalah perlindungan dari Tuhan dengan kesungguhan hati. Jika kamu terbangun dari mimpi erotis, jangan panik. Tapi sadarlah kamu cukup kuat hingga menarik perhatian mereka. Maka lawan balik dengan doa, meditasi, puasa, dan menjaga pikiran siang harimu tetap bersih. Saat kamu mampu melewati serangan ini berkali-kali, tubuh energimu akan menguat. Mimpi-mimpi akan berubah menjadi petunjuk ilahi, bukan perangkap astral. Dan kamu akan naik ke dimensi di mana entitas gelap tak lagi mampu menyentuhmu. Kamu sedang dibentuk menjadi pejuang cahaya yang tidak bisa ditundukkan, bahkan di alam tidur. Bab 8. Pornografi adalah senjata massal energi jiwa. Pornografi bukan sekadar hiburan dewasa. Ia adalah senjata massal yang dirancang untuk menghancurkan inti kekuatan manusia dari dalam. Di balik industri yang bernilai miliaran dolar ini tersembunyi agenda yang jauh lebih dalam daripada sekadar bisnis. Pornografi mencuri perhatian, memutus koneksi jiwa dengan Tuhan,
dan menguras energi spiritual yang seharusnya naik menjadi cahaya kesadaran. Setiap kali kamu terpaku pada layar, bukan hanya matamu yang dirampas, cakra-cakramu pun mulai melemah. Medan energimu terguncang, pusat kreativitasmu tertutup kabut, dan tubuhmu kehilangan daya magnetis alami yang seharusnya memancarkan daya tarik spiritual. Ini bukan lagi sekadar soal moralitas. Ini adalah pertempuran antara terang dan gelap, antara kesucian jiwa dan perbudakan batin. Frekuensi pornografi sangat rendah. Ia membawa getaran yang menahanmu di dimensi naluriah paling dasar, penuh hawa, tanpa arah, dan terputus dari roh. Ketika kamu sering terpapar, tidak hanya niat suci yang mengabur, tapi juga daya fokusmu, kepekaan spiritualmu, dan kehadiran Tuhan dalam batinmu. Otakmu dibanjiri dopamin palsu, sementara jiwamu kehilangan rasa syukur dan keheningan. Inilah mengapa para jiwa terpilih yang sedang bangkit seringkali diserang lewat ketagihan terhadap konten-konten ini. Karena musuh tahu kamu terlalu kuat jika kamu fokus, maka mereka ganggu fokusmu. Mereka buat kamu sibuk dengan kenikmatan instan agar kamu lupa pada tujuan besarmu. Pornografi menjanjikan kenikmatan, tapi menukar seluruh kekuatan hidupmu untuk kenikmatan sesaat yang membuatmu kering secara roh. Namun saat kamu sadar bahwa ini bukan hiburan, melainkan penjajahan spiritual, kamu mulai bangkit. Kamu mulai mencabut izin dari sistem gelap yang selama ini menghisap tenagamu. Kamu kembali pada tubuhmu sebagai kuil ilahi, bukan tempat pembuangan nafsu. Kamu mulai mengubah energi seksual menjadi doa, karya, pelayanan, dan penciptaan. Setiap hari kamu memilih cahaya, kamu sedang meruntuhkan sistem yang dikendalikan oleh entitas-entitas yang takut akan kebangkitan jiwamu. Jangan remehkan satu pilihan untuk tidak menonton hari ini. Karena satu kemenangan di medan perang batin bisa menaikkan seluruh frekuensi hidupmu. Kamu akan menjadi lebih jernih, lebih kuat, dan lebih bersinar. Bab 9. Mereka tahu kapan kamu naik level. Dunia tidak butuh lebih banyak penonton. Dunia butuh lebih banyak jiwa terpilih yang sadar dan bersinar penuh kuasa. Namun saat kamu sadar bahwa ini bukan hiburan, melainkan penjajahan spiritual, kamu mulai bangkit. Kamu mulai mencabut izin dari sistem gelap yang selama ini menghisap tenagamu. Kamu kembali pada tubuhmu sebagai kuil ilahi, bukan tempat pembuangan nafsu. Kamu mulai mengubah energi seksual menjadi doa, karya, pelayanan, dan penciptaan. Setiap hari kamu memilih cahaya, kamu sedang meruntuhkan sistem yang dikendalikan oleh entitas-entitas yang takut akan kebangkitan jiwamu. Jangan remehkan satu pilihan untuk tidak menonton hari ini. Karena satu kemenangan di medan perang batin bisa menaikkan seluruh frekuensi hidupmu. Kamu akan menjadi lebih jernih, lebih kuat, dan lebih bersinar. Dunia tidak butuh lebih banyak penonton. Dunia butuh lebih banyak jiwa terpilih yang sadar dan bersinar penuh kuasa. Dalam dunia roh tidak ada yang tersembunyi. Getaranmu yang naik, niat sucimu yang menguat, dan doamu yang mulai menembus langit semuanya terlihat jelas oleh entitas-entitas yang hidup di dimensi lain. Mereka tahu kapan kamu sedang naik level. Mereka tahu kapan kamu hampir menembus batas lama dan akan masuk ke fase baru yang penuh kuasa. Maka jangan heran jika setiap kali kamu merasa lebih ringan, lebih damai, lebih fokus, tiba-tiba saja godaan seksual datang menghantam tanpa alasan yang jelas. Bukan kebetulan, itu adalah respon balik dari kegelapan. Karena mereka tahu kamu hampir lolos dari genggaman mereka. Mereka tahu jika kamu berhasil melangkah satu langkah lagi, kamu akan menjadi terlalu terang untuk disentuh, terlalu kuat untuk dijatuhkan. Jadi mereka kirimkan godaan yang paling licik, bukan yang besar dan jelas tapi yang halus dan menggoda. Tiba-tiba kamu merasa gelisah tanpa sebab, tiba-tiba muncul bayangan-bayangan erotis. Tiba-tiba kamu tergoda untuk membuka sesuatu yang kamu tahu akan melemahkanmu. Semua itu bukan sekadar dorongan pribadi. Itu adalah strategi yang disengaja, agar kamu jatuh satu kali saja cukup untuk menunda lompatan besarmu, karena satu pelepasan bisa menurunkan frekuensimu secara drastis dan membuat gerbang yang hampir terbuka menjadi tertutup kembali. Inilah alasan mengapa banyak jiwa besar yang gagal, bukan karena kurang doa, tapi karena gagal menjaga medan energi saat detik-detik terakhir naik level.
Karena saat kamu sudah sangat dekat dengan cahaya, bayangan pun akan muncul dalam bentuk yang paling menggoda. Namun jika kamu sadar akan pola ini, kamu akan jadi tak tergoyahkan. Kamu akan mengenali bahwa rasa ingin menyerah, rasa lelah, dan godaan mendadak bukan tanda kamu gagal, tapi tanda kamu hampir berhasil. Dan saat kamu memilih bertahan, walau hanya satu malam lagi, satu godaan lagi, kamu sedang membuktikan bahwa jiwamu lebih besar dari jebakan mereka. Setiap kali kamu bertahan di titik kritis itu, kamu melangkah ke level spirit yang lebih tinggi, lebih jernih dan lebih kuat. Kamu bukan lagi pejalan biasa. Kamu adalah pejuang cahaya yang tahu medan perang tak hanya di luar, tapi juga di dalam. Maka waspadalah saat semuanya terasa menggoda, karena bisa jadi itu pertanda pintu surga sudah terbuka, dan kamu hanya perlu satu kemenangan lagi untuk masuk ke dalamnya. Bab 10. Transmutasi seksual kunci. Energi seksual api suci. Ia tidak harus dimatikan, tidak perlu ditindas, tapi harus ditransmutasikan. Transmutasi berarti mengubah bentuk tanpa menghilangkan kekuatan dasarnya. Ini adalah seni ilahi yang telah dikenal oleh para nabi, pemimpin spiritual, dan pejuang kesadaran tinggi sejak zaman dahulu. Mereka tahu bahwa energi seksual bukan untuk dihamburkan dalam kenikmatan sesaat, melainkan untuk ditarik ke atas, diarahkan ke dalam doa, meditasi, karya besar, dan tindakan penuh cahaya. Ketika kamu memilih untuk tidak melepaskannya sembarangan, melainkan mengalirkannya dengan sadar ke dalam aktivitas suci seperti menulis, mencipta, berlatih fisik, atau membangun proyek besar, maka energi itu akan berubah menjadi daya cipta ilahi yang tidak bisa dihentikan. Inilah rahasia para jiwa unggul. Mereka tidak memadamkan apinya, tetapi menjadikannya bahan bakar pendakian spiritual mereka. Setiap kali kamu menyalurkan dorongan seksual ke dalam aktivitas positif, kamu sedang membentuk tubuhmu menjadi saluran energi Tuhan. Kamu akan merasakan kekuatan fisik meningkat, inspirasi mengalir deras dan semangat hidup kembali menyala. Bukan karena kamu menolak kodrat tubuh, tetapi karena kamu menghormatinya sebagai kuil kesadaran. Energi yang dulu bocor keluar kini diputar ke dalam, membersihkan trauma, menyembuhkan luka, dan mengangkat kesadaranmu ke frekuensi jiwa yang lebih tinggi. Di titik ini, kamu akan merasakan kekuatan baru yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kamu menjadi lebih tajam, lebih kuat, dan lebih penuh cahaya. Transmutasi seksual bukan teori tapi latihan jiwa. Ini adalah panggilan bagi mereka yang ingin naik, bukan hanya bertahan. Setiap kali dorongan itu muncul, kamu tidak harus melawannya dengan rasa bersalah. Alihkan, salurkan, ubah. Ambil nafas panjang, masuk ke keheningan dan tanyakan, apa yang bisa kuciptakan hari ini dengan energi sebesar ini? Jawabannya bisa berupa tulisan yang menyentuh banyak jiwa, gerakan tubuh yang membangkitkan kesehatan, atau ide yang akan membuka jalan hidupmu. Ketika kamu berhasil melakukan ini secara konsisten, kamu akan masuk ke dimensi kehidupan yang lebih tinggi, di mana tubuhmu bukan lagi medan perang, tetapi altar kekuatan. Kamu bukan lagi sekadar manusia yang melawan nafsu, tapi makhluk cahaya yang mengarahkan kekuatan Tuhan dengan sadar dan penuh kuasa. Yang terakhir, Bab 11. Jika kamu lolos dari ujian ini, kamu tak terkalahkan. Setiap jiwa besar pasti melewati satu ujian utama sebelum takdir sucinya dimulai. Ujian penguasaan diri terhadap energi seksual. Ini bukan ujian biasa. Ini adalah gerbang terakhir sebelum pintu kekuasaan spiritual dibuka sepenuhnya. Jika kamu berhasil melewati badai hasrat, godaan tiba-tiba, mimpi-mimpi yang menggoda dan bayangan yang muncul tanpa sebab, dan kamu tetap berdiri dalam kesadaranmu, maka kamu akan memasuki dimensi kekuatan batin yang tak bisa disentuh oleh kegelapan lagi. Kamu akan merasakan ketenangan yang sangat dalam, bukan karena tidak ada gangguan, tapi karena jiwamu kini menjadi batu karang yang tak bisa digeser oleh ombak. Inilah kemenangan besar yang diam-diam dicatat oleh langit, karena hanya sedikit jiwa yang bisa lolos dari ujian ini, dan mereka yang berhasil akan membawa terang kemanapun mereka melangkah. Saat kamu menang, kamu tidak hanya menjadi lebih kuat, kamu berubah. Pancaran wajahmu berbeda, getaran tubuhmu memancar, kata-katamu membawa daya sembuh,
Kamu tak lagi terikat pada emosi sesaat. Kamu mulai melihat dunia dari ketinggian kesadaran dan tak mudah tergoyah oleh apapun di sekitarmu. Ini bukan kesombongan tapi kedewasaan spiritual. Kamu tidak lagi reaktif karena seluruh sistem tubuh dan jiwamu telah selaras. Di titik ini entitas gelap pun mulai mundur. Mereka tahu kamu bukan lagi sasaran empuk. Kamu adalah prajurit cahaya yang telah ditempa, dilatih, dan dimenangkan oleh api ujian yang tidak semua orang sanggup hadapi. Kamu telah menjadi penjaga kesucian, pelindung dimensi terang, dan pemimpin tak terlihat bagi jiwa-jiwa yang sedang bangkit. Dan dari sinilah semuanya dimulai. Takdirmu, misimu, dan warisan jiwamu mulai bergerak nyata. Langkah-langkahmu mulai dipandu oleh intuisi tinggi, bukan oleh dorongan rendah. Kamu akan mulai dipertemukan dengan orang-orang yang membawa misi serupa, membuka jalan yang selama ini tertutup, dan menciptakan perubahan yang tidak bisa dijelaskan logika biasa. Kamu akan menjadi pusat ketenangan di tengah dunia yang kacau. Dan semua itu terjadi karena kamu memilih untuk menang atas satu godaan yang tampak kecil, namun ternyata adalah gerbang ke takdirmu yang sesungguhnya. Jika kamu sudah sampai di sini, jangan ragu. Kamu bukan lagi pejalan. Kamu adalah pembawa cahaya yang telah lahir kembali dari medan perang batin sebagai makhluk tak tergoyahkan. Dunia belum melihat seluruh kekuatanmu, tapi langit sudah mengakui siapa dirimu. Jiwa terpilih, ini bukan sekadar tentang menahan diri dari godaan. Ini adalah tentang memenangkan perang antara kegelapan dan cahaya di dalam dirimu. Mereka menyerangmu bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu penting. Mereka tidak membuang waktu menyerang orang biasa. Mereka hanya fokus pada yang sedang bangkit. Dan itulah kamu. Berapa lama lagi kamu mau jadi korban dari hasrat yang tidak kamu pahami? Berapa banyak potensi dalam dirimu yang sudah dicuri karena kamu tidak sadar bahwa itu adalah medan tempur spiritual? Hari ini, kamu tidak lagi diberi ruang untuk hidup dalam ketidaktahuan. Waktu untuk diam, tertidur, atau menunda kesadaranmu telah berlalu. Kini saatnya kamu bangkit. Saatnya kamu berdiri tegak, menyalakan kembali bara api di dalam jiwamu, dan mulai melangkah menuju medan kehidupan dengan penuh keberanian. Saatnya untuk menjaga kemurnian dari energi paling sakral yang kamu miliki, energi yang menjadi jembatan antara dirimu dan cahaya ilahi. Energi sakral ini bukan sekadar kekuatan biasa, ia adalah inti dari keberadaanmu, pusat dari daya cipta, kebijaksanaan, dan keteguhan. Dan hanya mereka yang mampu menjaganya, menyucikannya, serta mengarahkannya dengan penuh kesadaran yang akan lolos dari ujian besar ini. Sebab setelah kamu berhasil menaklukkan ujian ini, ujian penguasaan diri, pengendalian hasrat, dan keteguhan niat, tidak akan ada lagi satupun kekuatan kegelapan yang bisa menghalangi langkahmu. Kamu tidak hanya akan menjadi pribadi yang kuat secara spiritual, tetapi kamu juga akan menjadi mercusuar cahaya bagi dunia yang sedang haus arah. Jika saat ini, di tengah detik-detik ini, kamu merasakan getaran kesadaran mulai tumbuh, jika kata-kata ini seperti menyentuh kedalaman jiwamu, menyadarkan sesuatu yang selama ini tertidur, maka jangan tunda lebih lama. Beri tanda bahwa kamu siap. Klik suka sekarang juga, sebagai pernyataan bahwa kamu sedang membalikkan arah hidupmu, bahwa kamu sedang mengambil alih kembali kendali dirimu sendiri. Berlanggananlah dan aktifkan lonceng pemberitahuan, karena pesan-pesan selanjutnya akan membawamu menyelami kedalaman jati dirimu yang paling otentik dan membuka potensi ilahiyahmu yang selama ini terpendam. Tulis di kolom komentar sekarang juga angka 99 sebagai simbol tekadmu. Sebuah pernyataan bahwa kamu siap menjaga kesucian energi jiwamu dan bersedia naik ke tingkatan cahaya yang lebih tinggi. Ini bukan angka biasa. Ini adalah komitmen spiritualmu kepada alam semesta. Dan jangan biarkan pesan ini berhenti di kamu saja. Bagikan video ini kepada satu orang yang kamu tahu sedang berjuang melawan gelombang hasrat yang tak terkendali. Mungkin dia tampak baik-baik saja di luar, tapi jiwanya sedang berguncang hebat di dalam. Bisa jadi kamu adalah satu-satunya pintu pertolongan yang ia miliki saat ini. Jangan ragu untuk mengulurkan cahaya. Jika kamu merasa terdorong untuk mendukung misi ini, kamu bisa gunakan fitur Super Thanks sebagai bentuk dukungan. Bukan sekadar donasi biasa, tapi itu adalah tindakan memberi dengan kesadaran.
Dan ketika kamu memberi dari hati yang penuh cahaya, energi itu akan kembali kepadamu dalam bentuk kelimpahan, kedamaian, dan perlindungan yang jauh melampaui apa yang bisa kamu bayangkan. Ingatlah baik-baik, ini bukan sekadar video, ini bukan tontonan biasa. Ini adalah panggilan jiwa, dan jika kamu mendengarnya hari ini, itu berarti kamu sudah terpilih untuk menjawabnya. Jangan abaikan, jangan biarkan suara hatimu kembali sunyi, sebab kebangkitanmu adalah awal dari kebangkitan yang jauh lebih besar.